Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah melakukan UTS dan kita akan lanjut kembali ke pembelajaran kita walaupun kita masih daring ya. Ibu harap kalian masih tetap semangat. Nah, dalam pertemuan kita hari ini kita akan masih tetap membahas tentang fluida statis, yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, dari pertemuan ini Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan apa itu hukum Pascal dan Archimedes, dan yang kedua menerapkan hukum Pascal dan Archimedes dalam kasus fisika kita sehari-hari ya. Nah, hukum Pascal, ini kita akan bahas dulu hukum Pascal. Ini dinyatakan pertama kali oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan dari Prancis ya. Dia menyatakan bahwa tekanan yang diadakan dari luar kepada zat cair yang ada di dalam ruangan tertutup, ini akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama rata ya. Asal ruangannya betul-betul tertutup ya. Nah, jadi untuk mendapatkan hukum Pascal ini dengan lebih baik, marilah kita tinjau hukum Pascal ini secara kuantitatif saja, yaitu dengan menggunakan angka-angka atau besaran-besaran ya. Untuk itu kita tinjau sebuah alat yang bentuknya seperti gambar di bawah ini. Ini adalah sebuah pompa piston atau alat pengisap, di mana di sini ada dua permukaan yaitu A1 dan A2 ya, dan A1-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan A2. Nah, di dalam torak ini ya, di dalam torak ini kita akan isi zat cair. Oke. Ya. Ke dalam bejana tersebut kita isikan zat cair ya. Jadi umpamakan torak yang luasnya A1 ini dikerjakan gaya F1 ya. Kemudian nanti F1 ini arahnya ke bawah, dan nanti tekanan ini akan diteruskan ke segala arah yang besarnya adalah P sama dengan F1 per A1. Ini tentunya dari konsep tekanan ya, F per A yang sudah kalian kenal di SMP. Kemudian tekanan ini akan diteruskan ke segala arah termasuk ke torak 2 ya, ke torak 2. Sehingga di sini kita akan mendapatkan gaya F2. Nah, kita bisa menghitung F2 ini ya. Kita bisa menghitung F2. Jadi dengan menghitung persamaan P ini dikalikan dengan permukaan A2 ya. Jadi di sini kita lihat. Jadi ini akan diteruskan termasuk nanti di torak yang kedua. Ini kita akan memperoleh F2 ya. Nah, untuk menghitung F2 ini kita bisa mengalihkan P dikalikan A2. Dari P ini kita dapat F1 per A1. Jadi kalau kita masukkan ke sini, jadi nanti F2 itu akan menjadi F1 per A1 kali A2. Nah, dari persamaan tersebut kita akan mendapatkan bahwa F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Jadi ini P1 sama dengan P2 ya. Jadi itu adalah konsep dari hukum Pascal. Nah, sekarang kita akan menganggap A ini sebagai lingkaran. Kita tahu bahwa A ini adalah luas lingkaran VR kuadrat atau VD kuadrat per 4. Sehingga jika diketahuinya adalah jari-jari atau diameter, maka persamaan itu akan menjadi F1 per VR1 kuadrat akan sama dengan F2 per VR2 kuadrat. Atau F1 per VD kuadrat per 4 sama dengan F2 per VD kuadrat per 4. Ya. Atau secara umum persamaan itu akan menjadi F2 sama dengan A2 per A1 kali F1 atau F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat kali F1 atau F2 sama dengan D2 per D1 kuadrat kali F1. Jadi kalau persamaan ini kita pakai kalau luas permukaan yang diketahui, kalau yang ini jika jari-jari yang diketahui, dan yang ini adalah jika diameter yang diketahui ya. Jadi kita tinggal merubah sedikit aja. Jadi di mana di sini F1 adalah gaya 1, satuannya dalam Newton, F2 adalah gaya 2 dalam Newton, A1 adalah permukaan 1, ini satuannya meter persegi, A2 adalah permukaan 2, satuannya dalam meter persegi juga, R1 adalah jari-jari 1, ini sangat bebas ya. Satuannya bisa meter atau sentimeter karena nanti perbandingan itu kan bisa jadi tidak akan menjadi masalah. Kemudian R2 adalah jari-jari 2, D1 diameter 1 dan D2 adalah diameter 2 ya. Jadi ini adalah konsep dari hukum Pascal ya, di mana tekanan yang kita berikan kepada fluida yang dalam suatu ruangan tertutup itu akan dilanjutkan
ke segala arah dengan sama besar. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dengan hukum Archimedes. Ya. Hukum Archimedes, hukum ini menjelaskan tentang adanya gaya ke atas di dalam zat cair, ya. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam suatu zat cair itu. Nah, biasanya ada sebuah gaya jika seandainya suatu benda itu dimasukkan seluruhnya atau sebagian kepada zat cair, ya. Nah, ini untuk lebih pahamnya. Jadi di sini kita akan ilustrasikan dengan sebuah gambar, ya. Jadi di sini ada bejana yang berisi air, kemudian di sini ada sebuah benda. Benda ini katakan masih di udara dengan berat WU, ya, benda di udara, berat benda di udara. Kemudian benda ini kita masukkan ke dalam fluida. Nah, nanti di dalam fluida ini ada bagian benda yang harusnya terisi fluida tetapi kosong, ya, karena diisi oleh volume benda ini. Nah, kemana bagian fluida yang berpindah ini? Dia akan berpindah ke atas. Nah, bagian yang berpindah ke atas inilah sama dengan volume benda yang dipindahkan, ya. Itu konsepnya. Nah, jadi di dalam hukum Archimedes ini kita kenal adanya gaya ke atas. Sehingga kalau sebuah benda, ya, kalau kita masukkan ke dalam zat cair, dia akan terasa lebih ringan karena di dalam zat cair itu dia mendapatkan gaya ke atas, ya, atau gaya Archimedes. Sehingga di sini WU dengan WC ini berbeda karena WC di sini akan lebih ringan, ya. Berat benda di dalam zat cair ini akan lebih ringan karena dibantu oleh gaya ke atas. Nah, besarnya gaya ke atas itu adalah WU dikurangi dengan WC. Jadi WU ini berat benda di udara dan WC adalah berat benda di dalam zat cair, ya. Nah, atau ini Ibu tidak menurunkan persamaan, ya. Jadi kita akan tahu saja langsung bahwa gaya ke atas itu adalah rho F G kali pi BF, ya. Dengan FA di sini adalah gaya ke atas, satuannya dalam Newton. WU adalah berat benda di udara, satuannya juga dalam Newton. WC adalah berat benda di dalam zat cair dalam Newton. Rho fluida adalah massa jenis fluida dalam kilogram per meter kubik. PBF adalah volume benda dalam fluida dalam meter kubik. G sendiri adalah percepatan gravitasi. Nah, peristiwa apa saja ketika benda masuk ke dalam zat cair? Nah, ada 3 peristiwa. Di sini bisa tenggelam, melayang, atau terapung, ya. Nah, peristiwa tenggelam ini terjadi jika seandainya rho benda lebih besar daripada rho fluida. Sedangkan melayang ini jika seandainya rho benda sama dengan rho fluida. Kemudian terapung jika rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Nah, untuk kasus benda yang berada seluruhnya dalam zat cair, ini di dalam peristiwa hukum Archimedes ini ada 2 peristiwa, ya. Jadi ada peristiwa benda yang berada di dalam zat cair seluruhnya dan ada yang sebagian di dalam zat cair. Nah, untuk benda yang berada seluruhnya di dalam zat cair ini contohnya adalah tenggelam dan melayang. Di sini berlaku volume benda yang tercelup dalam fluida, ya, itu sama dengan volume benda itu sendiri. Sehingga kalau kita mau mencari kesamaan antara FA sama dengan WU, FA itu kan rho F G kali pi BF, ya. Ini WU sendiri adalah rho benda G kali pi benda. Karena pi BF-nya sama dengan pi benda, maka kita bisa hilangkan ini kan, G-nya juga bisa hilang. Sehingga nanti perbandingan WU per FA ini akan sama dengan rho benda per rho fluida. Karena volume benda sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida, ya. Nah, ini untuk kasus benda yang seluruhnya ada di dalam zat cair. Nah, bagaimana untuk kasus yang terapung? Ya. Untuk kasus yang terapung di sini berlaku FA sama dengan WU. Tetapi volume benda yang tercelup dalam fluida tidak sama dengan volume benda. Jadi kalau kita gambarkan, terapung kan kasusnya seperti ini, ya. Ini adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Jadi ini PBF-nya. Nah, tapi kalau kita mau mencari hubungan antara FA dengan WU, FA itu kan rho F G pi BF. WU adalah rho benda G kali pi benda. Yang sama di sini adalah cuma percepatan gravitasinya saja. Jadi dari persamaan ini kita bisa mencari perbandingan rho benda dengan rho fluida. Jadi rho B per rho F akan sama dengan pi BF per pi benda,
ya. Dengan Rho B adalah massa jenis benda, Rho F adalah massa jenis fluida, PBF adalah volume benda yang tercelup dalam fluida, dan PB adalah volume benda itu sendiri ya. Atau persamaan ini bisa juga kita rubah sedikit. Bisanya kita diketahuinya tinggi benda. Jadi Rho benda per Rho F ini akan menjadi HBF per HB ya. HBF-nya adalah tinggi benda yang tercelup dalam fluida, HB-nya adalah tinggi benda. Ya. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang hukum Archimedes ya. Jadi ada 3 kasus, tenggelam, melayang, dan terapung ya. Nah, untuk lebih pahamnya Ibu akan memberikan sebuah contoh soal. Ada dua contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama adalah untuk hukum Pascal dan yang kedua adalah hukum Archimedes ya. Nah, untuk contoh hukum Pascal di sini ada sebuah contoh, sebuah alat pengepres hidrolik memiliki pengisap besar ya, yang luas penampangnya 200 meter persegi dan pengisap kecil luas penampangnya 5 meter persegi. Jika gaya tekan sebesar 400 Newton diberikan kepada pengisap kecil, berapa beban maksimum yang dapat diangkat oleh pengisap besar? Kita ibaratkan saja ya, ini yang pengisap besarnya adalah A1. Ya, jadi pengisap besar A1 200 meter persegi, kemudian pengisap kecilnya adalah A2 sama dengan 5 meter persegi. Di mana di A2 ini kita berikan gaya 400 Newton. Yang ditanyakan berapakah F1 ya. Nah, dari hukum Pascal kita memperoleh hubungan antara P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Jadi untuk mencari F1 ini mudah saja ya, tinggal perkalian silang. Jadi A1 per A2 kali F2. A1-nya kita masukkan 200, A2-nya kita masukkan 5 ya. Kemudian F2-nya adalah 400. Jadi 200 dibagi 5 adalah 40 ya. Kemudian dikalikan 400 sehingga kita mendapatkan gaya F2 itu sebesar 16.000 Newton. Atau kalau ditanya masanya, massa yang akan kita angkat itu sebesar 1.600 kg ya. Nah, itulah konsep dari hukum Pascal. Dan untuk contoh yang kedua, Ibu akan ambil contoh hukum Archimedes ya. Nah, hukum Archimedes ini sebuah benda yang memiliki massa jenis A mengapung dalam zat cair yang massa jenisnya B. Jika 1/4 bagian volumenya berada di atas permukaan zat cair tersebut, tentukan perbandingan massa jenis benda dan zat cair. Di sini kita perhatikan Rho bendanya adalah A, Rho fluidanya adalah B. Ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam zat cair, ternyata 1/4 bagian dari volume benda ini berada di luar, ya kan? Berada di atas permukaan zat cair. Jadi volume benda yang tercelup di dalam fluidanya ini adalah 3/4 volume benda. Nah, yang ditanyakan berapakah perbandingan antara Rho benda dan Rho F atau A per B. Permasalahan ini bisa kita pecahkan dengan menggunakan persamaan hukum Archimedes untuk kasus terapung ya. Jadi Rho benda per Rho F sama dengan PBF per P benda. Di mana Rho bendanya adalah A, Rho F-nya adalah B ya. Jadi A per B sama dengan, di sini PBF-nya adalah 3/4 volume benda ya. Jadi di sini ada 3/4 volume benda dibagi volume benda itu sendiri. Jadi volume bendanya bisa kita coret sehingga perbandingan A per B sama dengan 3 berbanding 4 ya. Jadi ini begitu mudah, so easy untuk diselesaikan. Jadi Ibu harap kalian jangan pernah bosan untuk belajar, terus belajar. Walaupun dalam kasus kita masih daring ya, jangan pernah putus semangat. Terima kasih untuk perhatiannya. Hari ini kita selesai dalam menjelaskan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.